Jadi yang paling mahal di dunia ini, yang paling dicari dan yang paling dimimpikan oleh orang adalah bahagia. Banyak orang yang sampai meninggalnya teh bingung bahagia tuh ada atau tidak. Apakah bahagia datang dari harta? Kalau kaya pasti bahagia tidak? Tidak atau tidak tahu. Itu tali itu bisa menghalangi kebahagiaan orang nggak sih? Punten. Han? Udah nggak pakai tali itu juga nggak akan nerobos, ya kan? Apakah harta bisa membuat orang bahagia? Belum tentu. Ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia walaupun uangnya banyak. Apakah populer pasti bahagia? Tidak jaminan. Apakah rupawan, cantik, ganteng pasti bahagia? Gak jaminan. Bahagia itu di mana? Ini kajian kita yang sebelumnya. Bahagia itu ada pada man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bahagia itu hayatan thayyibah di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bahagia di sini, tenang, sakinah dalam segala keadaan. Dipuji, dicaci, punya uang, tidak punya uang, sehat, sakit, dilapangkan, sedang dalam kesempitan, diangkat, diturunkan, adem di sininya. Punya suami, belum punya suami, bahagia. Suaminya baik, suaminya kurang baik, kurang bahagia, ya. Tapi orang yang tahu ilmunya bahagia. Ada seorang ulama sakit 4 tahun di opname, di rumahnya, tidak di opname, ditengok oleh ulama lain. Bagaimana keadaanmu, Syekh? Apa jawabannya? Saya merasa saya ini adalah orang yang paling bahagia. Mungkin di dunia ini tidak ada yang lebih bahagia dari saya. Dan benar-benar bahagia beliau. Padahal 4 tahun berbaring di kamar. Mengapa beliau bahagia? Karena beliau ridho dengan takdir Allah, nerima takdir ini. Beliau merasakan bahwa sakit ini adalah cara Allah menggugurkan dosanya. Beliau merasa dengan sakit ini Allah memberikan pahala melimpah ruah. Dengan sakit ini Allah mengangkat derajatnya. Jadi beliau tidak melihat sesuatu yang rugi dari sakit ini, kecuali jadi amal yang luar biasa. Jadi bahagia itu adanya di hati dan di perbuatan yang cocok. Mana yang paling penting? Amalan hati, amalan jawari, lahir. Mana yang penting? Amalan hati. Nggak apa-apa. Masalah dunia tidak boleh bikin sakit hati, hanya sekedar tutup, ya.
Mana yang penting, amalan hati, amalan dohir? Dua-duanya penting. Mana yang lebih penting, amalan hati, amalan lahir? Yang lebih penting yang mana? Amalan hati. Iman itu amalan hati. Ridho ke takdir itu amalan hati. Ikhlas itu amalan hati. Tawakal itu amalan hati. Jadi hatilah yang sangat menentukan dan direalisasikan dengan jasad. Tidak semua amalan hati bisa diamalkan oleh jasad. Ada niat haji tapi belum bisa haji, tapi niatnya saja sudah jadi kebaikan. Bahagia itu di hati. Contoh, orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas kalau beramal, kepuasannya cuma satu, Allah ridho. Selesai. Tidak ribet. Kenapa ibu baik kepada suami? Supaya Allah ridho ke saya. Selesai. Suami mau menghargai, mau tidak menghargai, mau berterima kasih atau tidak, itu tidak ada masalah. Orang ikhlas enggak ribet. Yang ribet itu adalah orang yang sibuknya mencari balasan dari makhluk. Dengan kata lain, kurang ikhlas. Capek orang yang kurang ikhlas itu, hadirin. Capek. Ini rombongan dari mana? Dari toilet, ya lihat. Pantas kok ada tempat yang kosong. Ya, rupanya rombongan dari mana? Dari Tasik, ya. Jadi, kenapa kita kurang bahagia? Pasti kurang ikhlas. Orang yang ikhlas itu sederhana sekali dalam hidup ini, Pak. Yang penting Allah udah menyaksikan, Allah ridho. Surat Ali Imran ayat 5 atau innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik di langit maupun di bumi, baik di bumi maupun di langit. Sudah, waqafa billahi syahida, cukuplah Allah jadi saksi, udah selesai itu. Tapi yang pengen dipuji, ingin diakui, ingin dikagumi, ingin dihormati, udah nggak ada bahagianya. Jelas? Jelas tidak? Jadi penyebab kurang bahagia itu apa, Bu? Kurang ikhlas. Lebih banyak berharap dinilai makhluk daripada puas hanya dinilai Allah. Jadi nggak ribet. Kenapa? Makanya maaf ya Bu ya, kalau perempuan dan laki-laki centil ya, itu nggak bahagia. Yang sibuk dengan mode, yang sibuk ingin kelihatan keren, kaya, itu teh nggak bahagia hidupnya, teh capek. Yang ingin kelihatan cantik tuh menderita, Bu. Pertama rada kurang ya cantiknya. Dipotret aja, turunin kameranya. Kenapa? Supaya jangan kelihatan pendek, jadi sangsara. Dia mau dipotret miring sembunyi. Kenapa? Supaya kelihatan langsing. Capek. Kenapa ketawanya menjiwai? Ingin kelihatan awet muda teh menderita, Bu. Terima jadi tua tuh ya.
Tidak sesuka Allah. Nah, contoh lain, orang yang syukur punya HP, coba HP-nya bagus atau enggak? HP-nya bagus enggak? Berat-berat jawab, ini ciri-ciri menderita. Berarti dia merasa jelek tuh HP-nya. Orang yang qanaah, orang yang puas hatinya, kan salah satu kunci bahagia tuh qanaah namanya. Qad aflaha man aslama wa qanna'ahullahu bima ata. Amat sangat bahagia, sungguh bahagia orang yang Islam diberi hidayah, pasrah ke Allah, cukup rezekinya, dan qanaah, puas dengan apapun yang Allah berikan. Kalau hati kita qanaah, enak hadirin. Ini HP-nya bagus, alhamdulillah, ini adalah HP karunia Allah. Udah nggak kayak tadi susah jawab tuh karena merasa jelek, sibuk ngebanding-banding dengan HP orang lain. Akibatnya kalau mau HP-HPan nyumput. Orang itu menderita karena tidak qanaah, sibuk ingin yang lebih bagus, ingin yang model terbaru. Bukan tidak boleh, tapi kalau nggak kebeli buat apa mikirin? Sibuk ingin model yang baru, nanti akan terus capek hidup seperti ini, browsing terus, padahal uangnya juga nggak ada. Ya uang nggak ada tuh browsing katanya. Mau bahagia hadirin, syukur yang ada. Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi ingin jangan sampai tidak bersyukur. Kalau yang ada saja tidak syukur, dikasih nanti tidak syukur juga. Jelas? Contoh orang yang gampang sakit hati, menderita. Tiap mau tidur sebel banget pak, tetangga itu kurang ajar. Masa saya mengucapkan salam dia tidak membalas? Stres. Masih mending tetangga depan, itu yang di samping lebih ngaco lagi pak. 10 tetangga sebel semua, nggak ada bahagianya. Tapi bagi orang yang wal'afina 'anin nas, memaafkan, udah nggak apa-apa. Bu, tetangga itu ngejelek-jelekin ibu, sudahlah. Mulut-mulut beliau, suara-suara beliau, yang jadi amal jadi dosa juga beliau, kenapa saya yang pusing? Kalau omongannya bawa kebaikan, semoga saya jadi baik. Kalau omongannya salah, semoga diampuni Allah. Dah ya bu ya, beres, selesai. Selamat menderita bagi orang yang mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah, tidak mau memaafkan, capek sekali. Jelas? Bu, mau bahagia? Ya udah maafin aja. Tapi suami saya, ya udah, mau yang mana lagi? Adanya yang itu, ya, yang halal yang itu. Memang ada perumpamaan begini. Coba kertas ini dibuli, sebutin sesuatu tentang kertas ini. Jelek. Terus apa lagi? Bodoh, apalagi tipis, apalagi kucel, apalagi kayak sampah, gini udah puas ngebully. Kalau orang dibully hatinya jadi begini.
Terus kita minta maaf, duh maafin ya Pak, tadi saya salah ngomong, malah muji suami tetangga daripada Bapak. Iya Bu, saya maafkan. Nah, dimaafkan tuh begini. Oh, tapi nggak bisa seperti semula, ya kan? Ngerti enggak ini? Jangan-jangan dianggap sulap. Dasar kebanyakan nonton YouTube kayak gini. Ini bukan sulap, ini perumpamaan. Kalau kita nyakitin orang, orangnya memaafkan, tapi sudah susah, bagus lagi. Makanya jangan menyakiti, karena setiap kali kita menyakiti orang, kita nggak bahagia. Karena Allah tidak menyimpan bahagia pada perbuatan jelek. Bahagia itu pada amal soleh. Kalau bicara falyakul khairon auliyasmut, berkata baik atau diam. Jadi maaf ya Bu ya Pak, kalau nanti ngobrol itu udah ketahuan orang ini bahagia atau tidak, tuh gampang ketahuan Pak. Kalau ada ibu-ibu nanti ngobrol, ibu sudah bakal tahu ibu ini hidupnya bahagia atau tidak. Ketahuan Pak. Ketahuan dari mana? Orang yang ngobrolnya tidak baik, banyak ngomong, omongannya bukan perkataan yang baik, itu ciri orang itu tidak bahagia. Sebel banget orang itu ya. Hati-hati aja Bu, jangan suka gaul dengan orang itu. Udah pelit, banyak omong, kentutnya bau. Nah, orang itu lagi menceritakan bahwa hidupnya itu tidak bahagia. Karena orang yang perkataannya jelek, dia tidak bisa bahagia. Yang bahagia itu yang perkataannya baik atau diam. Kan amal soleh yang bisa bikin bahagia. Apa? Bahagia. Jadi Allah tuh menginginkan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang lebih menginginkan kita bahagia dunia dan akhirat selain Allah. Dan Allah memberikan jalannya, yaitu perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Bahagia itu adanya pada yakin ke Allah, mematuhi apa yang Allah perintahkan dengan ikhlas, menjauhi apa yang Allah larang. Itulah tempat kita bahagia. Jadi tidak usah iri, wah itu koruptor itu hartanya banyak, percuma, nggak ada bahagia. Koruptor itu pasti tidak bahagia, pasti. Kenapa? Karena maling, mencuri itu perbuatan yang dimurkai Allah, pasti tidak bahagia. Wah itu mobilnya bagus. Kalau orangnya dapat mobilnya tidak dengan cara yang benar dan digunakannya tidak dengan cara yang benar, hanya untuk pamer, pasti tidak bahagia. Jadi nggak usah iri dengan tetangga yang rumahnya bagus, yang tasnya bagus, HP-nya bagus. Nggak usah, karena bukan di sana kebahagiaan itu. Jelas hadirin? Nggak usah ngebanding-banding. Bahagia itu personal. Kalau kita menjadikan kesibukan kita jadi amal soleh, kita bakal bahagia. Punya sepeda sederhana tapi penuh syukur, dia bahagia. Punya sepeda bagus, selalu ingin yang lebih mahal, ingin yang lebih beringan, lebih bermerek. Nggak ada bahagianya itu. Jadi nggak usah ngebanding-banding dengan tetangga. Pertama, tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Yang kedua, bahagia itu bukan pada dunia, pada amal soleh.
Jadi siapa yang paling bahagia? Yang paling takwa namanya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Yang paling mulia itu berarti yang paling dibahagiakan. Jadi kalau kita kurang bahagia berarti kurang bertakwa. Jelas?